Shalom, selamat sore. Senang kembali berjumpa lagi bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Sore ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya mari saudara saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 8. Tuhan tidak memerlukan kita. Kalau Ia memanggil kita untuk melayani Dia, hal itu adalah karena anugerahnya. Kekasih Kristus, tidak jarang orang beranggapan bahwa dia sedemikian hebatnya sehingga Tuhan memerlukan dirinya. Akibatnya ia berpikir bahwa bila yang bersangkutan melayani Tuhan, maka dirinya telah berbuat jasa kepadanya. Sikap ini menunjukkan bahwa ia lupa kalau sesungguhnya Allah adalah pribadi yang berdaulat. Karena Tuhan berdaulat, maka Ia tidak memerlukan apapun atau siapapun juga. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, bila Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, hal itu bukan karena Dia memerlukan kita, namun karena anugerahnya besar bagi diri kita. Kekasih Kristus, kebenaran tentang anugerah Tuhan inilah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 6. Di situ Yesaya melihat Allah menyatakan dirinya sebagai sang raja alam semesta yang duduk di takhta yang tinggi menjulang. Artinya, Dia adalah pribadi yang berdaulat dan maha kuasa. Kemudian, Yesaya mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai utusan Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan ini merupakan suatu anugerah. Sebab bila Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, maka Tuhan tidak memerlukan siapapun juga. Termasuk Tuhan tidak memerlukan Yesaya untuk menjadi utusan Tuhan. Singkat kata, apabila Tuhan melibatkan Yesaya serta diri kita di dalam rencananya, maka hal itu adalah semata-mata karena anugerahnya. Kekasih Kristus, mari kita sadari
Mari kita benar-benar memperhatikan bahwa anugerah Tuhan yang kita peroleh itu bukan karena jerih payah kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran. Sebuah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau hari ini kita terpanggil untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, harusnya kita bersyukur. Sebab apa yang kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita hanyalah sebuah anugerah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan kita, saudaraku. Harusnya kita sadari juga, kekasih Kristus, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau kita boleh jujur, kita ini bukan milik kita. Sebab setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka adalah milik Tuhan. Tuhan telah membayar lunas mereka di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu, betapa malunya kita kalau kita merasa bahwa kita sangat berjasa, kalau kita merasa bahwa kita sangat berguna, kalau kita merasa bahwa kita dibutuhkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan, sehingga sering kali terjadi dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan tawar-menawar. Kita melakukan dengan kehendak kita sendiri, bukan dengan satu kesadaran, tetapi dengan keterpaksaan, di mana kita merasa bahwa kita paling dibutuhkan karena punya kelebihan, punya skill, punya talenta, punya pengetahuan. Kita merasa kita dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, biarlah sore hari ini kita belajar yang benar. Mari kita bertobat, kekasih Kristus, kalau kita memiliki pikiran seperti itu. Sebab kalau kita boleh terlibat dalam pelayanan hanya karena anugerah Tuhan. Pergunakanlah anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri kita. Bagian kita telah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di kegiatan sore hari ini. Ada Ibu Yuliana Tan, terima kasih kehadirannya Ibu Yuliana Tan. Ada Ibu Lan Pelealu, ya, dan semua yang mengangkat jempol dan yang menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami ini hanyalah karena anugerah-Mu. Apabila Engkau menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman dosa, hal itu bukan karena kami layak untuk mengalaminya, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan-Mu belaka. Apabila Engkau memanggil diri kami untuk melayani diri-Mu dan terlibat di dalam rencana-Mu, hal itu bukan karena Engkau memerlukan diri kami, tetapi karena besarnya anugerah-Mu bagi hidup kami. Di dalam anugerah-Mu itu Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mengisi hidup kami secara bermakna dan tidak sia-sia. Dengan hati kagum kepadamu kami memuji nama-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu kami memohon pengampunan-Mu atas kecongkakan kami, kesombongan kami, keangkuhan kami. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami tidak melupakan anugerah-Mu, sehingga kami menepuk dada dan membanggakan kehebatan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajarlah diri kami untuk senantiasa hidup dengan berharap kepadamu. Kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin anugerah-Mu cukup bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar sore hari ini kami sungguh-sungguh memahami anugerah-Mu dan kami hidup di dalam anugerah-Mu, bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan, tapi juga untuk banyak orang, karena itu kehendak-Mu untuk kami boleh menyatakannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka ya Allah. Nama-nama yang telah hamba sebut, juga ada Ibu Okvin, Tuhan juga jamah mereka.
pribadi lepas pribadi ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Hamba mohon belas kasihan mereka, belas kasihan-Mu ya Allah turun atas mereka, supaya mereka memahami Tuhan bahwa hidup mereka, hidup kami yang telah dibayar lunas oleh Engkau di atas kayu salib, itu bukan milik kami pribadi, tapi milik Engkau. Dan sepatutnya hidup kami persembahkan untuk melayani Engkau dengan sekuat tenaga kami. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh melayani Engkau, bukan dengan tawar-menawar, bukan merasa bahwa kami yang paling kuat, bukan merasa bahwa kami dibutuhkan. Tetapi kalau kami boleh melayani, itu hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati pribadi-pribadi ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita, supaya mereka menikmati kasih-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menceritakan hal-hal yang benar kepada banyak orang. Mereka boleh memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan ya Allah. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap organ tubuh yang sakit, Tuhan hamba perintahkan semua sakit penyakit terlepas dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh kehidupan mereka. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada sore hari ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa bagi seluruh umat, keluarga di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu terus melimpah kepada seluruh umat di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan berkati, Tuhan ajar, biarlah hidup mereka persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah mereka melakukan aktivitas mereka dengan melayani Engkau di dalam takut akan Tuhan. Sehingga hidup mereka persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Bapak hamba tetap mengikat setiap pekerjaan si jahat yang merongrong kehidupan anak-anak muda di wilayah ini. Anak-anak muda, remaja yang terikat dengan lem hoax, dengan mabok-mabokan, dengan pemberontakan-pemberontakan, dengan hidup yang tidak tertib. Hamba ikat dan patahkan, hamba hancurkan setiap strategi pekerjaan si jahat yang mengikat mereka. Di dalam nama Yesus, hamba runtuhkan dan hamba robohkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, roh pertobatan turun bagi anak-anak ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu, kasih-Mu turun atas mereka, menjamah hidup mereka, membalut luka hati mereka ya Allah, dan mengangkat mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun dia ya Allah, hamba mohon belas kasihan. Tuhan berkati orang tua mereka juga. Berikan kekuatan kesehatan, berikan roh takut akan Tuhan, biar kehidupan mereka semua menjadi berkat bagi anak-anak, bahkan bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba terus berdoa mengucap syukur dan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Bram Tanamal di Jakarta, orang tua daripada Ibu Vera Tanamal. Tuhan terus bekerja dan Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu, biar rencana-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Pakai Pak Bram menjadi saksi, menjadi berkat bagi istri, bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang, demi Yesus yang hidup, hamba mohon. Demikian juga hamba mengucap syukur dan terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Indah Rami Rumi. Tuhan, sakit mah lambung Tuhan sudah sembuhkan, dan biar Tuhan bawa dia untuk lebih taat setia kepada Engkau, untuk selalu bersyukur, untuk boleh mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupannya, sehingga dia boleh terus mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga, terima kasih untuk Pak Heri Tarudatu, untuk Ibu Desi istrinya. Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka itu terus terjadi kepada mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan membawa mereka hidup sungguh takut akan Tuhan.
berkati makan minum, berkati obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan kuduskan. Berkati juga mungkin para medis yang menangani, Tuhan, jauhkan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sore hari ini hamba juga terus berdoa untuk saudara-saudara hamba di Sulawesi Barat, Tuhan, di daerah Mamusu yang tadi pagi terjadi gempa. Hamba berdoa Tuhan beri kekuatan kepada orang-orang, kepada saudara-saudara yang mengalami musibah, reruntuhan bangunan, kematian terjadi. Tuhan tolong, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Biar mereka boleh memiliki kekuatan daripada Tuhan. Mereka boleh memiliki penghiburan daripada Tuhan, ya Allah. Berkati mereka, pulihkan keadaan di sana, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk Pak Yan Pulung yang hari ini berulang tahun, yang ke-35 tahun. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat Pak Yan semakin hidup berhikmat, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, ya Allah. Biarlah dia boleh hidup menjadi berkat bagi istri, anak, dan bagi banyak orang. Di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, Tuhan dinyatakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dinomorsatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa Tuhan, minta belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari. Biarlah ketentraman, kedamaian turun bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, jikalau Tuhan yang menjaga kota, mengawali kota, maka semuanya aman adanya. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi semua para aparat-aparat, baik itu Polri, TNI, Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas fungsi mereka dengan takut akan Tuhan. Untuk semua pemerintahan-pemerintahan yang ada, biarlah mereka menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada daerah-daerah, di kepala-kepala dusun, desa, dan sebagainya, Tuhan, RT, RW. Mereka hidup, mereka melakukan tugas pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada bangsa negara kami, kepada tanah Papua dan kota Manokwari. Bahkan hamba tetap berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami semua boleh berfungsi sebagaimana mestinya, ya Allah. Gereja-gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu, ya Allah, untuk terus boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran. Nama Tuhan disanjung tinggi, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Anance Kristina di Jayapura juga yang hadir. Tuhan juga memberkati dia, pribadinya. Pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Bahkan keluarga besarnya diberkati. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur buat waktu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudara hamba Tuhan yang ikut menonton ataupun menonton kembali, yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati kita semua. Mari sekali lagi saya ingatkan, kita harus sadari hidup kita adalah anugerah. Anugerah bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kepintaran, kegagahan, kekayaan kita, tetapi anugerah yang kita peroleh secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk melayani Dia. Jangan pernah merasa bahwa Anda benar, Anda kuat, Anda dibutuhkan. Tuhan tidak membutuhkan kita sesungguhnya, tetapi hanya karena anugerah Tuhan kita dipercayakan untuk melayani. Oleh sebab itu, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Pergunakan anugerah itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, tetap pegang kendali atas hidup kita, atas bangsa negara kita. Shalom, salam MDC.